Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala hidayah dan inayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan penuh istiqamah dan mengharap keridhaan Allah. Hari ini kita memasuki tanggal ke-28 dari bulan Sya'ban, besok tanggal 29. Kita tahu bahwasanya bulan dalam agama Islam itu kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Sehingga kita mungkin akan memasuki puasa kalau tidak Sabtu ya Ahad, ya Sabtu, kalau tidak Sabtu ya Ahad. Tidak mungkin kita puasa Senin karena bulan Sya'ban tidak mungkin 31 hari. Sekarang tanggal 28, besok 29 bulan Sya'bannya. Hari Sabtu kalau 30 ya berarti Sabtunya 30 Sya'ban, 1 Ramadannya berarti hari Ahad. Kalau besok 29 itu sidang isbatnya terlihat hilal, maka tanggal 1 Ramadannya hari Sabtu. Kita menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengulang kembali ya agar ingatan kita kadang kalau sudah lama tidak dibahas lupa ya. Sehingga untuk bekal kita menuju Ramadan yang akan kita hadapi, kita akan ulang kembali kajian singkat terkait cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, sebagai seorang muslim kita harus senantiasa merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah di dalam setiap amal. Ya, hadis yang pertama yang sudah sangat sering dipendengarkan kepada kita semuanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Ini sebuah hadis yang sangat-sangat mulia, bahwasanya apa artinya? Innamal a'malu bin, amal-amal itu semuanya tergantung niatnya. Ya, makanya kita harus senantiasa berusaha memperbaiki niat kita di dalam setiap ibadah kita, agar supaya amal-amal kita bisa diterima oleh Allah dan menjadi amalun salih. Setiap kita beramal, usahakan niatnya senantiasa diperbaiki. Apapun yang kita lakukan, karena sangat-sangat tergantung kepada niat. Kalau niatnya salah, ya amalan kita menjadi tidak berfaedah. Hanya dengan niat salatnya
niat puasanya, niat zakatnya dan sebagainya, jangan sampai keluar daripada lillahi ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting yang perlu kami ingatkan kembali. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'im ma nawa. Sungguhnya bagi setiap kita manusia ya adalah tergantung apa yang dia niatkan. Ini lanjutannya tidak perlu kami bahas karena saya hanya mengambil depannya saja agar supaya untuk memulai bulan Ramadan ini kita niatkan secara ikhlas lillahi ta'ala. Kita mau insyaallah menjalankan ibadah maktub ya yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan gitu. Dan kita niatkan dari sekarang panjenengan ya, niatkan dari sekarang, nanti insyaallah di bulan Ramadan salat wajibnya full ya di masjid, atau panjenengan niatkan salat tarawihnya full, jangan sampai bolong di tengah-tengah itu. Itu panjenengan niatkan dari sekarang. Insyaallah kalau sudah ada keniatan ya insyaallah akan tercapai. Begitu juga dengan bacaan Qur'annya, panjenengan niati saya harus khatam ya 1 bulan. Kalau tidak diniati bagaimana mau khatam gitu? Ya, niati dari sekarang ya, 1 hari 1 juz ya minimal, itu ya insyaallah selesai. Begitu nggak? Ini sebagai awal. Yang kedua yang harus kita jadikan pegangan adalah sebuah hadis yang juga sangat sering saya sampaikan. Man akhdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara garu dalam urusan agama kami yang tidak ada perintahnya, maka pasti urusan tersebut ditolak. Ya, ini sebuah hadis yang sangat mulia yang harusnya kita jadikan senantiasa pegangan dalam beramal. Hadis yang lain yang semakna dari Muslim, Rasulullah bersabda, man ngamila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ditolak. Setiap amalan. Amalan apa saja? Amalan itu harus ada 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti contoh dari Rasulullah. Makanya ketika sebuah amalan kita lakukan, kita harus yakin bahwa amalan tersebut adalah sahih dari Rasulullah, baru kita amalkan. Ya, kalau amalan-amalan apa saja amalan, kalau itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, sia-sia, keseltok, tapi ora oli pahala karena tertolak. Makanya di dalam setiap amalan ya di bulan Ramadan yang akan kita hadapi, kita harus menyiapkan, cukupkan amalan-amalan yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak. Kenapa harus kita repot-repot cari yang tidak ada contohnya? Yang ada contohnya saja banyak. Ya, itu. Biasanya di bulan Ramadan biasanya ada yang suka mengadakan malam peringatan nuzulul Quran, contoh itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Ngapain kita repot-repot? Gini betul? Ya, mending kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain yang jelas-jelas sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu nggak? Itu yang ketiga, dasar hadis yang ketiga. Rasulullah bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman saqa mutashabahat istabra'a lidinihi wa ngirdihi wa man waqa'a fis suhat karanga yar'a khawlal khima yushiku ayyuwaqi'a la wa inna likulli malikin khima. Ya,
ala inna khimallahi fi ardihi mukharamuhu ala wa inna fil jazati mudghafah ya. Idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiya qalb. Rasulullah mewanti-wanti kepada kita ya, agama Islam ini sudah jelas, yang halal jelas, yang haram jelas ya. Tapi di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara-perkara yang samar-samar, yang musyabbahatun ya, kata Rasulullah. Ada yang samar-samar, tidak mengetahuinya, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang terjerumus kepada hal-hal yang mutasyabihat, yang syubhat, pasti dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Digambarkan oleh Rasulullah seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di tepi jurang. Wis ngerti na jurang ya? Sudah tahu ada jurang, wedhuse tegawan nang pinggir jurang. Anggar keplosok ya resiko. Gimana betul? Cenderung keplosok. Artinya kita ikuti saja yang halal yang jelas, yang haram yang jelas, yang mutasyabihat, yang samar-samar kita hilangkan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, dalam urusan hadis misalnya, yang sahih jelas, yang dhaif jelas, yang lemah jelas, yang palsu jelas. Kenapa kita harus ya memilih yang kurang sahih kalau ada yang sahih misalnya seperti itu? Ya. Setiap raja kata Rasulullah mempunyai batasan-batasan, dan Allah itu raja, batasannya Allah ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu batasan. Lalu di akhir hadis Rasulullah bersabda bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kalau baik maka baik seluruhnya, kalau buruk maka buruk seluruhnya. Apa daging tersebut? Wahiyal qalb, itu adalah hati. Tergantung hati kita. Sekali lagi tergantung niatnya dalam hati kita. Kalau kita hatinya baik, insya Allah seluruh tubuh kita baik, akan melahirkan segala sesuatu yang baik. Eta. Kalau hati kita sudah buruk ya, semuanya akan menjadi buruk. Apa yang kita lakukan menjadi buruk karena niatnya atau hatinya itu salah. Itu hadis-hadis yang kita jadikan pegangan sebelum kita bahas mengenai cara penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal. Lalu Allah mewanti-wanti kepada kita melalui firman yang sudah sering juga disampaikan oleh kita, sering kita dengar. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ini saya sampai di sini saja, ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Janganlah kalian bercerai-berai. Senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran kecuali kita memahami atau mempelajari hadis-hadis yang terkait dengan Al-Quran tersebut. Karena penjelasannya ada pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan daripada Allah, wasiat daripada Allah agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam setiap perkara. Lalu lanjutannya Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adim." Janganlah kalian menjadi orang seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka cerai-berai, berpisah, ya, wakhtalafu, dan saling berselisih, berbantah-bantahan dalam urusan-urusan dunia maupun agama. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah, sesudah datang keterangan yang nyata, yang jelas. Kalau dalilnya sudah jelas, Qur'annya jelas, hadisnya sahih, kok asli dibantah-bantah baik, ini masuk dalam ayat ini. Ya, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adim. Bagi mereka-mereka yang seperti itu akan mendapatkan siksa yang besar.
Ya, sekali lagi janganlah kita seperti orang yang suka tafarruq, ya, memecahkan diri, ya, dan berbantah-bantahan dalam urusan agama ini. Nanti kita akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, munibina ilaihi wattaquh, segera bertobat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salah. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang musyrik. Kelanjutannya apa? Orang musyrik yang seperti apa? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu dari orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Ini, ya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang musyrik. Ada di antaranya adalah orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, agama mereka menjadi bergolong-golong, golongan fulan, Islam A, Islam B, Islam C, Islam D, dan seterusnya. Kullu khisbin bima ladaihim farihum, setiap golongan itu bangga dengan golongannya, merasa paling benar. Ini seperti itu. Padahal Qur'annya sama, ya, diperingati oleh Allah. Akan tapi pada kenyataannya terjadi seperti itu. Di seluruh dunia masing-masing mempunyai, ya, wong Islam Qur'annya siji, hadis Rasulnya satu. Semestinya logika kita pasti ajarannya semuanya harusnya sama. Kenapa harus ada Islam A, Islam B, Islam C? Berarti kita tidak pernah membaca ayat-ayat yang mulia ini. Surat Ar-Rum ayat 31, 32. Ini untuk peringatan bagi kita. Paham ya? Dan juga dalam surat Al-An'am, kita harus ingat bahwasanya apapun kelompok kita di dunia, itu tidak pengaruh nanti di akhirat. Kita akan menghadap Allah dewekan. Paham gak? Kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian di awal yang pertama. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kamu tinggalkan apa-apa yang sudah diberikan waktu di dunia, semuanya tinggalkan. Kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Ya, tidak akan ada yang menolong. Dalam lanjutannya Allah berfirman, "Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina ja'amtum annahum fikum syuraka." Nanti di yaumul qiyamah kami tidak melihat, ya, syufa'akum, ya, penolong-penolong yang sewaktu di dunia, pemimpin-pemimpin sewaktu di dunia itu tidak akan terlihat. Yang kalian mengira bahwasanya mereka itu sebagai syuraka, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Laqad taqatta'a bainakum, ya, sudah terputus, ya, besok di yaumul qiyamah. Wa dhallangankum ma kuntum taz'amun, dan sungguh tersusullah apa yang kalian sangkakan bahwasanya nanti mereka akan menjadi penolong di hari kiamat. Tidak bisa, ya. Kita akan datang kepada Allah sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat hari ini sendiri-sendiri. Makanya ketika di dunia kita patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan patokan ulama A, ulama B. Ya, kita boleh mengikuti ulama A, ulama B selagi ulama tersebut sesuai dengan Quran dan Sunnah. Paham ya? Itu. Ini wasiat dari Allah agar supaya kita senantiasa waspada, ya. Dalam ayat yang lain surat Maryam Allah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Semua kita, mereka, ya, datang kepada Allah pada hari kiamat
sendiri. Itu ya, tidak ada yang akan membela kita, menemani kita. Walaupun di dunia banyak pengikutnya, banyak santrinya, banyak anggotanya, tidak berguna di akhirat. Ya, itu. Maka ini sebagai patokan sebelum kita membahas menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Ini semuanya yang kami sampaikan di awal hadis-hadis dan Al-Qur'an dari untuk sebagai agar supaya kita bijak di dalam mengikuti hal-hal seperti ini. Karena ini kalau masing-masing kita punya patokan sendiri-sendiri, selamanya umat Islam akan terpecah belah. Harus ada kebenaran, dan kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kebenaran golongan sama sekali tidak. Ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal? Ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam agama kita, ya, dari zaman dahulu kala, cara menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal maupun awal Dzulhijjah itu hanya ada dua cara. Ya, melihat hilal Ramadan, melihat dan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau menentukan Syawal berarti melihat hilal Syawal atau menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Kalau melihat bulan Dzulhijjah, ya, bulan haji, itu berarti melihat hilal Dzulhijjah atau mengenapkan bulan Dzulqa'dah. Itu caranya hanya ada dua. Yang dari zaman Rasulullah sampai para ulama salaf, sampai generasi terbaik dari kaum muslimin, semuanya menggunakan dua cara ini. Tidak ada cara yang lain. Sekali lagi, tidak ada cara yang lain. Karena apa? Karena memang seperti itu, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa menyaksikan, di antara kalian menyaksikan hilal bulan Ramadan, falyasumhu. Ini dasar, ya. Dan ini dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah hadis yang berbunyi, Rasul bersabda, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailah." Ya, bulan dalam Islam itu ketika bulan dalam Islam sudah memasuki tanggal 29, fala tasumu hatta tarahu. Janganlah kalian memulai puasa Ramadan sampai kamu melihat hilal. Fa in hamma, ya, jika tertutup mendung alaikum atas kamu, faqmilul ngiddata salasin, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hanya dua caranya. Ketika ada orang jauh-jauh hari sudah menentukan, ya, tanggal sekian nanti bulan Ramadan. Perkiraan boleh. Kira-kira nanti tanggal sekian, tanggal hari Sabtu misalnya, tanggal Sabtu itu hari tanggal 2 April. Perkiraan boleh. Ya, kira-kira nanti tanggal 2 atau tanggal 3 kita akan puasa. Tapi kalau menentukan jauh-jauh hari, itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah maupun dari Al-Quran. Padahal kita tahu, man akhdasa fi amrina ma laisa lahu fahuwa raddun. Barang siapa yang menentukan sebuah perkara agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, pasti ditolak. Ini yang harus kita pegang. Jadi kita harus yakin bahwasanya cara menentukan Ramadan maupun Syawal hanya ada dua caranya, yaitu melihat hilal Ramadan dan mengenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Besok bulan Sya'ban baru memasuki tanggal 29. Nanti pemerintah mengadakan sidang isbat, melihat hilal tanggal 1 maghrib. Kalau terlihat berarti hari Sabtu berpuasa. Kalau tidak terlihat berarti digenapkan 30 hari. Berarti puasanya hari Ahad. Itu syariat agama Allah.
Ya, semuanya kalau orang Islam berpedoman dengan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama salaf, saya yakin tidak akan ada perbedaan. Akan tetapi kadang wong jenenge menungsa nggih, itu satunya menggunakan cara A, satunya menggunakan cara B. Sama-sama menggunakan hisab perkiraan. Hisab kan perkiraan, perhitungan nggih. Nah, sekarang kalau mau menggunakan hisab misalnya, terus hisab siapa yang mau dipakai? Hisab A, hisab B, atau hisab C? Ya panjenengan sering lihat ya, ada yang memulai puasa atau memulai baca, ya namanya di televisi. Karena mereka berpedoman dengan hisab sendiri. Ya panjenengan juga boleh kalau seperti itu. Ya, nanti akhirnya masing-masing orang, masing-masing kelompok punya patokan sendiri sendiri. Eta. Tidak kembali, makanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Patokannya hanya dua, melihat hilal dan mengenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan secara umum, ketika ada satu orang melihat hilal Ramadan maka cukup, ya. Akan tapi kalau Syawal itu dibesarkan dua orang. Ini sebagaimana dalam hadis yang disepakati oleh ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika hilal bulan Ramadan cukup disaksikan oleh satu orang yang jujur, yang terpercaya. Ya, kalau yang suka ngelombo ya orang kanggo. Okay. Kalau orangnya terpercaya itu adalah ketika satu orang mengabarkan kepada pihak berwenang bahwa saya melihat hilal. Ya, besok misalnya. Kan pemerintah biasanya mengadakan pos-pos, okay? Ketika satu orang saja itu menyatakan melihat hilal bulan Ramadan, maka boleh ya diterima oleh pemerintah untuk menentukan bahwa hari Sabtu adalah awal bulan Ramadan atau tanggal 1 Ramadan. Begitu. Tapi kalau untuk Syawal harus ada dua orang sesuai dengan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya seperti itu, sudah pernah kami sampaikan, jadi tidak akan saya baca biar cukup waktunya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya sudah menjadi kesepakatan ulama, ya, dari zaman dahulu kala sampai hari ini, lama-lama sunnah, bahwasanya menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yah, dengan metode ru'yah, melihat langsung, ya, baik dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat, tidak dengan menggunakan hisab. Ya, apakah hal itu bertentangan dengan yang terjadi sekarang ini? Karena orang-orang merasa bahwasanya mereka sudah pintar, ya. Mereka kadang ngomong seperti ini, ya, gerhana bulan atau gerhana matahari yang terjadi sekian tahun sekali saja bisa diprediksi dan tepat, kok yang seperti ini tidak bisa. Apakah Allah lebih bodoh dari manusia? Itu. Ya, pendalilan kita tidak seperti itu. Karena agama ini adalah kita mengikuti contoh, tidak boleh kita mereka-reka. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan A, ya kita harus sami'na wa ata'na. Jangan mencari cara yang lain, kecuali Rasulullah membolehkan. Ya silakan. Itu. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, inna ummatun ummiyah, ya, sesungguhnya kami inilah umat yang ummi, kata Rasulullah. La naktubu wa la naksib, kami tidak mengetahui tulis maupun hisab, ya. Asyahru hakada wa hakada, ya, bulannya kadang 29, kadang 30, itu kata Rasulullah. Ini menjadi patokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena Rasulullah bodoh. Kita ummi di sini jangan diartikan bodoh, ya.
Artinya apa? Memang seperti itu ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar supaya Islam itu menjadi agama yang universal, diterima oleh semua pihak. Sekali lagi, untuk kenapa dengan menggunakan hisab terjadi banyak perselisihan, karena kalau hisab itu metode yang dipakai oleh manusia, sedangkan ilmu manusia itu sifatnya masih teori kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Itu seperti itu, sehingga akan terjadi perselisihan. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran, pasti benarnya, pasti benarnya. Makanya para ulama sepakat bahwasanya menentukan awal Ramadan adalah harus dengan ru'yah, bukan dengan cara hisab. Ibnu Hajar Asy-Syafi'i menerangkan, dia berkata, tidaklah mereka yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal hisab kecuali sedikit dan tidak teranggap. Karenanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan ru'yah untuk menghilangkan kesulitan dalam menggunakan ilmu astronomi pada orang-orang di masa itu. Ya, seharusnya hukum puasa pun selalu dikaitkan dengan ru'yah, walaupun orang-orang setelah generasi terbaik membuat hal baru atau bid'ah dalam masalah ini, yaitu dengan membuat puasa dengan perhitungan atau hisab. Itu sesuatu yang baru. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Ya, padahal kita sudah di awal, setiap bid'ah pasti tertolak. Setiap yang baru pasti akan ditolak. Itu. Jika kita melihat konteks yang dibicarakan dalam hadis, akan nampak jelas bahwa hukum sama sekali tidak dikaitkan dengan itu. Tidak sedikit pun Rasulullah mengatakan bahwasanya boleh kita menentukan puasa, awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah dengan hisab. Tidak ada satupun. Dalilnya tidak ada satupun. Bahkan hal ini semakin terang dengan penjelasan dalam hadis, fa in ghamma alaikum faqmilul ngiddata salasin. Jika tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30. Mudah sekali. Dan ini bisa diterapkan oleh seluruh manusia, baik sing pinter maupun sing bodoh, yang mengenal astronomi ataupun yang tidak mengenal astronomi. Kalau metode hisab yang mengetahui, yang bisa menghitung, ya ahlinya. Harus sekolah dhuwur. Itu saja masih senantiasa berselisih. Karena masing-masing pihak mengaku paling benar. Nyoma patokan hisabe kiye, satu lagi patokan hisabe kiye. Ora bakal ketemu, tidak bakalan ketemu. Tapi agama Islam ini agama mudah, makanya jangan dipersulit. Mudah, dilihat saja tanggal 29. Angger keton ya kue, angger langka ya tambah sedina pol. Rampung mboten? Gampang, Bok? Gampang janjane. Tapi dari dulu kok sering terjadi perselisihan. Kenapa tidak dicarikan solusi kembali kepada Quran dan Sunnah? Dan khususnya di kita di Indonesia kadang-kadang ada sampai 3 golongan, ya. Ana sing puasa, gampangane mungkin besok sudah ada yang puasa, ada yang puasa Setu, ada yang puasanya Ahad. Gimana betul? Itu kenapa? Karena masing-masing punya patokan dewek. Ya itu kullu hizbin bima ladaihim farihin. Setiap kelompok bangga dengan yang dia punyai, merasa dirinya paling benar. Itu. Makanya kita harus senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata para ulama, cukup kesepakatan ulama salaf, ya, yang berpedoman dengan ru'yah bukan hisab sebagai sanggahan untuk meruntuhkan pendapat mereka. Ibnu Bazzah pun mengatakan mazhab yang berpegang pada hisab adalah mazhab batil. Ini bukan saya yang ngomong, ini ulama salaf, ya, ulama salaf, ulama yang terkenal dengan salih, ya, senantiasa berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mazhab yang berpegang dengan metode hisab adalah mazhab batil. Sungguh syariat Islam telah melarang seorang untuk terjun dalam ilmu nujum, karena ilmunya sekedar perkiraan dan bukanlah ilmu yang pasti, bahkan bukan sangkaan kuat. Seandainya satu perkara dikaitkan dengan ilmu hisab, sungguh akan mempersempit, karena tidak ada yang menguasai ilmu tersebut kecuali sedikit. Bayangkan kalau
terjadi di daerah pedalaman ya, yang tidak mengenal belum mengenal media-media. Itu. Bagaimana mau hisab? Ngerti metode ini bahwa ya? Bagaimana dia mau beribadah? Itu. Ya kalau zaman sekarang mungkin ya bisa sudah terjangkau. Zaman dahulu bagaimana? Padahal zaman dahulu juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ibnu Taimiyah berkata, tidaklah diragukan lagi, hal ini telah ditetapkan dengan dasar sunnah yang sahih dan asar para sahabat. Sungguh tidak boleh bersandar kepada hisab. Orang yang bersandar kepada hisab telah menyimpang dari syariat dan berbuat kebid'ahan dalam agama. Dan dia telah salah secara akal dan ilmu hisab itu sendiri. Karena ulama hisab telah mengetahui bahwa ruqyah tidak dapat ditentukan dengan perkara hisab. Karena hilal tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ketinggian, kerendahan suatu tempat dan lainnya. Ini difahami oleh para ulama salaf seperti itu. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Karena memang seperti itu. Ya patokannya sendiri-sendiri, tergantung daerahnya, tergantung ilmu, dasar ilmu yang dianutnya. Ketika dia menganut paham hisab yang seperti ini, ya ada yang berpedoman kalau sudah lewat ya 0, sekian derajat sudah masuk. Satu lagi berpedoman harus 2 derajat baru masuk. Ini kapan mau ketemu? Gimana betul? Kan angel kalau untuk orang awam derajatnya sepiro, ngerti? Padahal agama Islam agama yang mudah. Kalau kita kembalikan kepada Rasulullah, hadis Rasulullah sangat mudah. Dilihat baik ngerketon ya, tanggal sijine keton, berarti apa? Hilal tanggal siji keton, berarti besok puasa ngerora keton ya wis 30 hari. Rampung. Orang bodoh pun gampangannya panjenengan pun bisa. Itulah agama Allah tabaraka wa taala. Agar supaya kita pintar dalam menghadapi kadang-kadang ada terjadinya perbedaan. Kita baca lagi Ibnu Hajar Asqalani, beliau juga seorang ulama besar ya. Beliau berkata, pada mereka bangsa Arab, ada orang yang dapat menulis dan mengetahui hisab, dinamakan ummiyun, karena yang menulis sangat sedikit sekali. Yang dimaksud hisab dalam hadis ini adalah hisab nujum dan perjalannya, falak. Dan mereka hanya sedikit yang mengerti hal ini. Sehingga hukum berpuasa dan lainnya tergantung kepada ruqyah agar tidak menyulitkan mereka. Ya, karena sulitnya hisab. Lalu hukum ini terus berlaku dan pada puasa walaupun setelahnya banyak orang yang telah mengetahui hisab. Ya semakin berkembangnya waktu memang banyak orang bisa melakukan hisab. Akan tapi hukumnya tetap tidak berubah. Ya, seluruh ulama sepakat bahwa hukumnya tetap bahwa berpuasa dengan menggunakan ru'yah. Bahkan akhir hadis dapat dipahami tidak adanya hukum puasa dengan hisab. Hal ini dijelaskan hadis lainnya ya, yang berbunyi yang tadi saya sampaikan. Fa in khamma alaikum fa akmilul ngiddata salasin. Ketika tertutup awan, maka genapkan menjadi 30 hari. Ini ulama terkini ya. Kalau yang di atas ini ulama-ulama salaf yang Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu adalah ulama terkini. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Ya. Dia berkata tidak wajib berpuasa dengan penentuan hisab. Seandainya ulama hisab menetapkan bahwa malam itu termasuk Ramadan, namun mereka belum melihat hilal, maka tidak berpuasa, kata beliau. Karena syariat menggantung hukum berpuasa ini dengan perkara yang terindra, yaitu ruqyatul hilal, melihat hilal. Ketika ada orang menentukan, ya besok hari Sabtu berpuasa hari ini, panjenengan belum wajib. Sampai ada orang yang menyaksikan bahwasanya besok malam Sabtu jam 6 ya itu melihat hilal tanggal 1, baru panjenengan boleh berpuasa.
Apalagi kalau sudah ditentukan jauh-jauh hari, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Itu. Jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana bila terjadi perselisihan? Ini yang beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah untuk tahun-tahun ini kira-kira berapa tahun nggih? Pada terus nggih? Iya, alhamdulillah. Tapi barangkali besok-besok akan ada perbedaan lagi, wallahu a'lam. Bila terjadi perselisihan bagaimana? Ya. Di sini disebutkan jika salah seorang atau satu organisasi melihat hilal Ramadan atau Syawal, lalu persaksiannya ditolak oleh penguasa, apakah yang melihat tersebut masih puasa atau masih berbuka? Ya, ini permasalahan yang harus kita pahami. Ya, dalilnya sama. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa melihat hilal bulan Ramadan, maka dia sudah diwajibkan berpuasa. Ya, dalilnya sama. Akan tetapi, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Sumu yauma yasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudakhun." Ya, puasalah kalian ketika mayoritas kalian berpuasa. Idul fitrilah kalian yang ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri, dan idul adhalah kalian tatkala mayoritas kalian beridul adha. Ini sebagai patokan ketika terjadi perselisihan, ya. Ada satu melihat, satunya belum melihat. Bagaimana banyak yang lebih menguatkan yang mana? Yang disepakati. Itu yang disepakati oleh jamaah kaum muslimin itu mana? Dan dalam hal ini ketika masih terjadi perselisihan, ya, para ulama menjelaskan. Salah satunya contoh ini Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan, hilal asalnya bermakna kata zuhur atau nampak, dan rafus syaut atau meninggikan suara. Ya, artinya yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Jika hilal hanyalah nampak di langit saja dan tidak nampak di muka bumi, tidak diketahui orang banyak, maka semacam itu tidak dikenai hukum sama sekali baik secara lahir maupun batin. Akar kata dari hilal sendiri adalah perbuatan manusia. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan, sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya, lantas mereka tidak mengabarkannya kepada yang lain, maka tidak disebut hilal. Karenanya tidak ada hukum ketika itu sampai orang melihat hilal tersebut memberitahukan kepada orang banyak. Berita keduanya yang menyebar luas yang nantinya disebut hilal, karena hilal berarti mengerakkan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak. Ketika orang melihat hilal kok meneng baik, ya, itu yang lain tidak diwajibkan. Tapi ketika dia sudah mengabarkan kepada masyarakat, nah itulah yang dimaksud perkataan Syekh Ibnu Taimiyah itu seperti itu. Artinya ketika dikabarkan oleh pemerintah bahwa pemerintah sudah menetapkan, kalau sekarang yang akan kita hadapi, ya, kalau pemerintah ya tidak mengabarkan, ya kita tidak wajib untuk berpuasa. Tapi ketika pemerintah mengabarkan bahwa hari Sabtu harus berpuasa atau dimulai puasa, atau hari Ahad yang dimulai puasa, kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Itu karena kita memang masih mempunyai pemerintah yang sah, yang menjadi ulil amri kita, bukan yang lain. Jamaah Rasul rahimakumullah, seperti kita sampaikan tadi, ya, bahwasanya kita diperintah oleh syariat ini untuk berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Dalam sebuah hadis, Imam Ahmad berkata dalam satu pendapatnya, beliau berkata, yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fi sakhfi wal ghaim, ya.
Berpuasalah kalian bersama pemimpin kalian atau bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun mendung. Beliau juga mengatakan yadullahi ngalal jamaah, bahwasanya Allah akan senantiasa bersama para jamaah kaum muslimin. Ini para ulama salaf senantiasa mengedepankan persatuan di dalam perkara-perkara yang memang sudah pasti dari Rasulullah. Ketika mereka sudah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang akan menentang mereka tidak akan pernah takut untuk menyampaikan, ya, bahwasanya yang seharusnya adalah seperti itu. Itulah syariat yang benar. Barang siapa yang menyimpang pasti akan berakibat tercerai-berai, ya, menjadi tidak lagi utuh kaum muslimin, ya. Bahwasanya para ulama menyampaikan bahwasanya ketika, ya, ada perselisihan di antara yang melihat hilal atau perselisihan di antara kelompok masyarakat di sebuah negeri, itu yang wajib atau yang bisa boleh untuk menentukan atau memutuskan mana yang benar adalah pemerintah. Dan untuk itu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita akan memulai bulan Ramadan, memulai puasa kita, ya, kita mengikuti aturan-aturan yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Kita bukan mengikuti kelompok anu atau kelompok itu, ya. Bukan mengikuti organisasi A atau organisasi B, akan tetapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang kita ikuti bagaimana caranya yang sesuai dengan Quran Sunnah, yaitu besok, ya, melihat hilal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita alhamdulillah masih punya pemerintah yang mengurusi hal-hal tersebut. Kita tidak perlu masing-masing kudu menek wit kelapa deleng. Tidak seperti itu, ya, karena sudah ada yang mengurusi. Ya, kita sebagai masyarakat, rakyat di bawah, kita tinggal mengikuti sidang lewat televisi. Kalau ditentukan hari Sabtu adalah 1 Syawal, kita berarti besok salat taraweh. Kalau besok belum ditentukan 1 Syawalnya adalah Ahad, berarti ya kita tarawehnya adalah hari Sabtu malam Ahad. Begitu, ya? Ini terkait dengan hal-hal yang lain, ya. Memang untuk hal-hal seperti ini, sekali lagi, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ini pasti akan terjadi perselisihan yang banyak, yang terkadang membawa kehancuran. Ya, zaman dahulu, zaman masih sering terjadi perselisihan, orang mau sholat di Jakarta, ini pengalaman teman, dialang-alangi, ya, dialang-alang sholat Idul Fitri dialang-alangi oleh satu kelompok yang lain. Ini dampaknya luar biasa. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya tidak perlu terjadi. Kenapa sih kita ngotot menggunakan satu metode yang jelas-jelas bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai masyarakat awam, ya, kita ikuti yang mudah-mudah saja. Insya Allah, ya, itu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan, ya, untuk cara penentuan awal Syawal maupun awal Ramadan yang akan kita hadapi. Selanjutnya perlu kami sedikit informasikan kepada semuanya, untuk kajian rutin, sekali lagi untuk bulan Ramadan ini kita rubah waktunya menjadi sebelum maghrib, ya, hari Senin dan hari Kamis, ya, sekaligus kita buka puasa bersama seanane nggih, angger ya ini takmir kurta yang aweh wedang bening, ya aja grundel nggih. Yang penting, ya, kajian itu tetap jalan seminggu 2
kali kepada kaum ibu mbok ya, pengen berlomba-lomba untuk memberikan minuman wedang bening nggih, monggo nanti dikoordinir oleh ibu-ibu lah, monggo sudah berjalan berapa tahun, monggo silakan untuk tidak usah terlalu merepotkan nggih. Ya yang sederhana-sederhana mawon. Ya syukur ya. Ya seperti itulah, saya tidak akan menuntut yang banyak-banyak, kayak sing penting kan wedangnya sing mana lagi ya. Itu sekedar untuk membatalkan, nanti kita sholat maghrib lalu pulang ke rumah, makan di rumah masing-masing. Begitu seperti yang sudah berjalan. Yang penting kita mengajarkan anak kita hal-hal yang baik-baik ya, senantiasa kajian itu untuk kajian yang seperti yang rutin ini nanti hari Kamis dan hari Senin khusus untuk kajian umum, sedangkan untuk tafsir Qur'annya habis subuh ya. Jadi kalau panjenengan yang jauh-jauh pengen mengikuti ya silakan datang, kalau mau di rumah mulang sendiri atau ada yang mulang ya silakan, tidak apa-apa ya. Tapi untuk Ramadan ini untuk baca subuh ya, khusus untuk tafsir Al-Qur'anul Karim. Begitu nggih? Ada yang perlu ditanyakan? Iya Pak, monggo. Doa? Ya. Sebenarnya tidak ada doa khusus, ya, tidak ada doa khusus di antara sholat tarawih. Kita boleh ya berdoa apa saja. Yang pernah kami sampaikan juga itu doa umum sebenarnya, hanya untuk mengajarkan. Jadi boleh dengan yang lain agar tidak memberatkan, panjenengan yang hafal saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau tidak berdoa, karena tarawih kan istilahnya selang-selang ya, sholat istirahat. Dalam masa istirahat itu ya kita boleh doa, boleh zikir, boleh arep minum disit ya oli, itu tidak ada doa khusus begitu, kecuali doa sehabis sholat witir yang sering kami ajarkan, subuhun qadusun rabbuna wa rabbul malaikatuh, itu saja yang sahih dari Rasulullah begitu. Ya, yang sahih ya. Kalau yang di sela-sela salat tarawih tidak ada doa khusus. Boleh panjenengan bebas doa apa saja. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.